untuk membaca kitab Fadhailis Suhur karangan guru agung kita, yaitu bulan hijrah dalam bingkaian tasawuf. Waktu yang lalu selalu kiai-kiai kita menyampaikan hal-hal ini berulang-ulang. Tapi kita tidak bosan-bosannya juga mendengarkannya. Karena ini adalah perintah yang wajib yang disampaikan mursyid kita melalui kitab ini untuk dapat kita maknakan artinya dan kita dalami keilmuan itu dapat selalu bersama dengan mursyid kita. Maka malam yang lalu saya mencoba as-sajarah, yaitu pohon. Malam ini huruf waw yang kedua pada bulan Ramadan, kedua pada bulan Syawal adalah waw. Huruf kedua ini ialah usul. Kalimat usul itu adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sinonim dengan kata fasyah, terpisah. Orang yang tersambung dengan sesuatu dan orang yang terpisah dengan sesuatu. Sedangkan wusul itu tersambung dengan Allah. Bisa jadi fasyah adalah orang yang terpisah dengan Allah. Artinya lalai Allah. Tidak mengingat. Orang yang wusul itu hatinya selalu ingat pada Allah. Siapakah mereka itu? Yang dimaksud dengan wusul di sini ialah seperti yang saya katakan tadi, adalah wusul kepada Allah. Sebagaimana Yahya bin Ma'dad radhiyallahu anhu berkata, ulama itu terbagi 4. Mungkin ini sering disampaikan oleh para kiai kita dalam manaqib. Ulama yang pertama yaitu ulama yang ahli ibadah. Taubat. Selalu bertobat karena takut dengan dosa-dosanya. Yang diakhiri mengharapkan surga. Maka ulama yang seperti ini terhijab dia terhadap usul kepada Allah. Sampai kepada Allah. Karena dia terhijab dengan tobatnya. Selalu hatinya, jiwanya, ilmunya memikirkan dosa yang telah dilakukannya. Setiap saat aku berdosa, lalu dia bertobat. Tujuan daripada akhirnya adalah mengharapkan surga. Inilah ulama yang terhijab dengan tobatnya, kata beliau. Yang kedua yaitu ulama juhud. Juhud di sini memfakirkan dirinya, meninggalkan keduniaannya. Untuk apa? Untuk menjuhudkan dirinya agar dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dunia. Maka dia terhijab dengan kejuhutannya. Sedangkan juhud ini sebenarnya bukan harus meninggalkan keduniaan. Sebagaimana mangkobah yang kita baca kemarin tadi. Tuan Syekh sendiri berjuhud. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Tuan Syekh tidak meninggalkan keduniaannya. Sehingga pakaiannya aja yang dipakainya mewah dan mahal. Tapi apabila diminta oleh murid dan orang lain akan diberikannya. Maka itu Tuan Syekh itu ahli ibadah, ahli sedekah, dan ahli zikir. Bagaimana kita akan bisa berahli sedekah kalau kita fakir? Semua sahabat Rasulullah itu dalam keadaan kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman lagi, Abdurrahman bin Auf juga. Mereka itu orang kaya. Tapi hidupnya dalam keadaan Rasulullah itu kaya. Bahkan Rasulullah setiap melakukan kurban sampai 100 ekor unta setiap tahun. Yang mengatakan Rasulullah itu miskin adalah mereka-mereka yang memutar balik daripada fakta hadis. Rasulullah itu kaya. Tetapi Rasulullah menjuhudkan dirinya. Tidak tergantung pada kekayaan itu. Maka itu Tuan Syekh sendiri seperti itu. Maka orang yang menjuhudkan
akan sampai kepada fakir miskin. Orang yang ketiga, menurut ulama tersebut, orang yang merindukan bertemu dengan Allah. Rindu dia, tapi dia tidak tahu jalan rindunya. Maka orang ini akan terhijab dengan kerinduannya. Maka ulama yang keempat adalah ulama yang sampai kepada Allah ialah tidak terhijab dengan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang siapa mereka itu yang tidak terhijab? Itu ulama-ulama warisatul anbiya. Siapa mereka itu warisatul anbiya? Itulah mursyid. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masjid Mursyid kita Abah Haus. Ini adalah warisatul anbiya yang ditugaskan menyelamatkan muridnya dari inilah tugas seorang mursyid. Maka usul ialah terhadap tersingkapnya hati dan penyaksian terhadap cahaya dan rahasia-rahasia ilahi. Kita sebagai murid seorang salib tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui wasilah kepada mursyid rabitah berabitah. Jangan kita menganggap diri kita sudah ditalkin zikir la ilaha illallah. Itu adalah zikir lisan, zikir raga. Zikir raga itu ada makamnya. Ada 7 latifah. Yaitu latifah pertama yaitu abha nafsu kamilah. Wilayah kenabian Muhammad SAW. Yaitu ismul yaqin, ainul yaqin dan hakul yaqin. Maka itu ditarik sampai 7 latifah. Kita kan kepada Allah, maka mursyid kita mentalkin kita dengan zikir kofi, ismu zat dan ismu azam. Inilah yang bisa mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan sampai usul pada Allah tidak apabila tidak melalui rabitah. Karena mursyid inilah yang membawa kita usul pada Allah. Mursyid inilah yang membawa ruh kita. Mursyidlah yang berkehendak tentang hidup dan mati kita. Maka seorang mursyid itu seperti Makobah Syekh Abdul Qadir Az-Zalani bisa menarik ruh yang sudah dibawa dan dicabut oleh malaikat, diambil kembali oleh Syekh Mursyid tanpa kalau tidak ada izin dari Syekh Mursyid. Kita juga seperti itu. Tidak bisa diambil ruh kita. Dan ruh kita bukan dicabut, dijemput oleh mursyid. Maka apabila kita tidak berrabitah, tidak menghadirkan rabitah kita di saat kita tawajuh, di saat kita khafi, maka ruh kita tidak akan musuh pada Allah. Maka Abah selalu mengatakan di dalam manaqib, apabila lagi manaqib, yang hanya boleh menyampaikan berbicara itu hanya seorang petugas. Yang lainnya tawajuh khafi. Kenapa disuruh dan kita termasuk mursyid kita hadir. Dengan kita bertawajuh, kofi hati kita zikir. Karena wasilah silsilah kita itu bukan melihat diri kita, tapi melihat ruh kita. Ingat enggak, putus enggak dia di saat manaqib dengan Allah. Apabila dia putus, maka pas terputuslah dia. Maka kita jangan bicara di saat manaqib. Di saat kita kofi, disuruh kita kofi, itu untuk apa? Agar ruh kita ini dibawa ahli istilah usul pada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu Abah katakan. Maka Abah itu adalah seorang mursyid yang pandangannya tidak pernah terputus, terkedip sedikit pun pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mursyid itu adalah ulil albab.
Siapa ulil albab itu? Mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tidak sedikit pun kelalaian pada diri mereka, meskipun hanya sekedip mata saja. Bukan mata jahir ini. Seorang mursyid itu tidak akan berkedip. Setiap saat terlalu ingat kepada Allah. Di dalam keadaan kapanpun kita lihat apa. Saya pernah sekali sobah ke tempat apa. Saya melihat kapan beliau tidur, saya tidak tahu. Jam 2 malam saya bangkit, saya duduk di madrasah beliau. Abah sudah ada juga di situ. Jam 1 malam Abah juga sudah ada di situ. Kapan Abah istirahat? Dan saya tidak pernah melihat Abah itu menguap. 2 minggu saya menyaksikan seorang mursyid. Tidak pernah menguap sekalipun. Kenapa? Karena hati dan jasanya sudah selalu ingat pada Allah. Pandangannya tidak pernah putus menghadap pada Allah. Dan mursyid kita itu setiap saat naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, memohon keampunan dosa murid-muridnya. Agar dia muridnya itu tidak masukkan ke dalam neraka. Maka Tuan Syekh mengatakan dalam mangkobahnya, seorang mursyid itu tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum dia melihat murid-muridnya masuk ke dalam surga. Maka dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, umat itu ada 4 golongan di akhir zaman. Golongan ketiga ini adalah golongan yang mayoritas. Siapakah mereka itu yang golongan mayoritas ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Mereka itu beribadah, sholat, haji, sedekah, puasa. Tapi mereka tidak beriman. Jawaban itu kan membuat sahabat bertanya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia punya kemampuan untuk haji. Tapi tidak beriman, kata Rasul. Itulah umatku nanti di akhir zaman yang mayoritas. Kenapa ya Rasulullah? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, tapi perbuatan mereka tetap korupsi, berzina. Tidak takut kepada Allah. Perbuatannya mencuri, korupsi, menipu, makan hak orang, makan anak yatim, uang masjid segalanya, uang haji dia makan. Ini saya tambah ya. Inilah mereka apabila nanti di yaumil mahsyar dihisab oleh Allah SWT. Lalu dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Dibakar dia. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang kedua kata Rasulullah. Lebih sedikit. Siapakah mereka itu? Mereka itu sholat. Mereka puasa. Mereka zakat. Bahkan mereka mempunyai kemampuan haji. Tapi mereka takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka tidak pernah korupsi. Mereka tidak pernah memakan hak orang lain. Mereka tidak pernah berbuat zina. Mereka tidak pernah menipu. Mereka tidak pernah menzalimi. Dan mereka tidak makan uang MBG maupun uang haji. Mereka ini kata Rasulullah tetap dihisab juga kata Rasulullah. Tapi menunggu hisab itu sebuah siksaan juga. Karena untuk mendapat giliran hisab itu bisa ribuan tahun. Bisa ratusan tahun. Setelah dihisab, mereka ini tidak transit di dalam neraka, langsung masuk surga. Surga yang mana? Bukan surga yang dijanjikan oleh ahli tarekat. Dimasukkan ke surga mereka. Inilah mereka orang-orang alim, orang ulama-ulama. Orang-orang berilmu. Tapi golongan yang ke-1 ini yang sangat sedikit. Siapa mereka itu? Ya Rasulullah. Mereka ini ibadahnya, puasanya, zakatnya, punya kemampuan haji.
Mereka takut pada hari kiamat dan siksaan Allah. Dan mereka inilah yang mendapatkan jalan ihsan. Ihsan itu adalah tasyawuf adab. Tasyawuf itu jalannya adalah thariqah. Thariqah itu harus melalui seorang mursyid. Inilah zikrullah. Orang yang bertemu dengan warisatul anbiya, seorang mursyid. Mereka ini golongan yang paling sedikit. Mereka ini nanti tidak dihisab, langsung menuju surga yang telah dijanjikan firdaus ma'wa dan jannatul ma'in. Inilah. Jadi kita bertanya pada diri kita, apakah kita ini masuk dalam golongan itu? Alhamdulillahilladzi faddalana basirin. Kita golongan sangat sedikit tadi. Hidayah Allah bertemu dengan mursyid, mendapat talqin hak, talqin zikir. Inilah golongan yang kata Rasulullah tadi, sedikit yang tidak mendapat hisab. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan dalam kitab bahwasanya orang syariat, orang yang mati meninggal dalam makam syariat, tubuhnya membusuk. Tubuhnya akan membusuk. 3 hari, 7 hari pecah. Mati, membusuk. Itu orang yang mati dalam makam syariat. Tapi orang yang wafat dalam makam thariqah, jasadnya mengering. Orang yang mati dalam makam ma'rifat, jasadnya utuh. Tidak membusuk, tidak mengutus seperti ikhwan kita melihat saya, segitulah utuhnya. Pakaian ini tidak hancur, kapan tidak hancur sama sekali. Utuh. Inilah orang yang wafat dalam makam ma'rifat. Ini kita mudah-mudahan, bukan mudah pasti kita akan mendapatnya. Tapi orang yang meninggal dalam makam hakikat, ruh dan jasadnya tidak kelihatan, hilang dalam alam kubur tadi. Hilang karena apa? Karena jasad dan ruhnya itu liqo, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para mursyid, inilah para nabi. Inilah para aulia, inilah para sahabat Rasul. Mereka bisa hilang, bisa kembali jasadnya. Maka itu dalam surat tadi yang saya baca tadi, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Mereka ini tidak meninggal. Mereka diberikan rezeki dari sisi Allah. Dan mereka hidup. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat dengan tadi. Kita termasuklah pada golongan yang disebutkan tadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah. Maka kita tidak berduka cita, tapi di sini senang, di sana senang, mana-mana selalu senang. Karena apa? Surga kita sudah kita miliki, di dunia sudah kita memiliki surga. Demikianlah ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para ikhwan. Semoga kita tetap istiqomah, melaksanakan semua perintah dari para mursyid. Karena untuk bisa usul kepada Allah itu, kita harus mentazalikan diri kita untuk tahalli kepada mursyid. Maka kita harus fana fi syekh. Tidak bisa kita itu langsung pada Allah kalau tidak pada mursyid. Maka itu dikatakan seorang salik itu harus fana fi syekh. Kemauan guru itu kita masukkan ke dalam diri kita. Jangan kemauan kita masukkan ke dalam guru, pada guru. Tapi kemauan guru, buang ego kita, masukkan kemauan guru. Apa kemauan guru untuk kita supaya usul pada Allah? Laksanakan amaliyah musyrik. Melaksanakan zikir. Sekarang diperintahkan untuk zikir setelah subuh sampai 111. Kita laksanakan. Dari mulai selesai sholat subuh sampai isya. Kita laksanakan, tidak lama itu. Kemauan mursyid itu, inilah yang membuat kita bisa usul pada Allah. Jangan kita berharap kita bisa panabillah. Mempanakan diri ketemu dengan Allah. Tidak akan dapat. Kalau kita tidak berrabitah kepada mursyid. Harus rabitah dulu.
menghadirkan rabitah dalam diri kita, mentajallilkan fungsi kita dalam diri kita, hilangkan tahalli kita. Maka baru bisa kita pana bisyekh untuk dapat pana billah. Demikianlah ingin saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan isyarah basyirah dari mursyid. Yang salah dari lisan saya yang kurang paham tentang ilmu. Demikianlah yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.